sebelumnya. Kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas awan. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 2 dari kurikulum Merdeka bab 1 mengenal perasaan. Di halaman 1-5 kita akan mengenal perasaan ya. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Adik-adik sebelum kita mulai, Kak Rina mau mengajak adik-adik untuk kelas bahasa Inggris dengan Kak Rina. Boleh tanya-tanya dahulu lewat DM atau bisa lihat paket yang ada untuk kelasnya di formulir pendaftarannya, bisa dilihat dulu ya. Yuk kita mulai. Untuk linknya nanti Kak Rina taruh di kolom deskripsi ya. Nah kita masuk ke bab 1 yaitu mengenal perasaan. Nah ini ada gambar teman-teman kita ya adik-adik ya. Ini ekspresi mukanya menyatakan perasaan apa yang sedang mereka rasakan. Tujuan pembelajaran kita untuk kali ini yang pertama, kalian dapat menceritakan pengalaman tentang berbagai perasaan. Kemudian kalian dapat menyimpulkan perasaan tokoh cerita. Kalian dapat memainkan pesan cerita dengan pengalaman pribadi. Yuk kita siap-siap belajar. Amati gambar di halaman pembuka tadi, di halaman sebelumnya. Apa saja perasaan yang kalian pada gambar? Kita lihat ya. Yang pertama ada gambar anak laki-laki ini. Kira-kira dia ekspresinya atau perasaannya kenapa ya? Kaget ya. Kemudian yang gambar kedua, kira-kira anak ini merasakan apa? Senang ya, ada garis senyumnya di sini. Kemudian yang ini kelihatan dia sedang kesal ya, yaitu sedang perasaannya marah, ya, marah atau kesal. Lalu yang ini ya ada sedikit air matanya, berarti dia sedang sedih. Amati gambar di atas bersama guru. Ada berapa jumlah anak dalam gambar ini? Kita lihat gambar di kanan atas ya adik-adik ya. Ada ibu guru, lalu ada beberapa anak, ada yang sama seperti ekspresi di halaman sebelumnya, yaitu dia marah. Ya, yang anaknya ini dia sedang marah. Mungkin karena apa? Karena kecoret. Yang ini dia takut ya atau sedih, yang ini kaget karena minumnya jatuh ya. Nah kemudian kita menjawab yang ini. Berapa jumlah anak di dalam gambar? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 anak. Lalu sebutkan perasaan yang dialami oleh anak-anak dalam gambar. Nah kita lihat ya, perasaannya tadi kita sudah sebutkan. Ini bangga ya, ini marah, ini takut ya, ini kaget, ini senang ya, ini dia sepertinya juga kaget ya. Oke, kemudian kita lihat, kita amati, bacalah nama-nama perasaan di bawah ini. Ada senang, sedih, bangga, takut, marah, kaget, dan malu. Ya, karena ulang ya, senang, sedih, bangga, takut, marah, kaget, dan malu. Kita lihat artinya masing-masing ya. Untuk senang artinya puas dan lega tanpa rasa susah dan kecewa. Ya, berbahagia, gembira. Takut merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana, tidak berani atau khawatir. Sedih merasa sangat pilu dalam hati atau susah hati. Marah artinya sangat tidak senang, geram, gusar. Kaget artinya terkejut. Malu sedang melakukan sesuatu karena agak takut. Lalu bangga, besar hati karena mempunyai keunggulan. Nah itu arti-arti masing-masing kata-kata perasaan di atas tadi ya adik-adik ya. Amati lagi gambar anak-anak di dalam kelas. Jelaskan mimik masing-masing perasaan. Berlatihlah tanya jawab dengan seorang teman. Ini ada contohnya langsung, adik-adik nanti praktekkan. Ditunggu arahan dari Bapak Ibu guru ya. Contohnya Vina bertanya, bagaimana mimik orang yang merasa senang? Ya. Lalu Omi menjawab, orang yang merasa senang biasanya tersenyum. Ya. Kemudian selanjutnya, ingatlah pengalaman kalian masing-masing. Pilih satu perasaan yang pernah kalian alami. Apa penyebabnya?
Ceritakan pengalaman kalian di depan kelas. Contohnya adalah aku senang saat menang dalam permainan. Contoh lainnya, aku terkejut saat mendengar suara petasan. Nah, dalam kegiatan ini kalian belajar menjelaskan penyebab perasaan kalian ya. Misalnya kaget, ini contoh yang pertama tadi kaget karena petasan. Lalu yang ini tadi senang karena bermain. Bentuklah lingkaran bersama teman-teman kalian. Mainkan permainan perasaanku hari ini. Simak baik-baik petunjuk guru selamat bermain. Nah, nanti ditunjuk petunjuk dari ayah dari bapak ibu guru ya. Sekarang kita akan menyimak puisi, judulnya Sampai Jumpa. Saat berpisah telah tiba. Aku harus pindah ke kota Jakarta. 3 tahun kita lewati bersama, dalam tangis dan tawa. Sampai jumpa lagi kawanku, aku akan selalu mengingatmu. Nah, itu tadi puisi judulnya Sampai Jumpa. Berikutnya kita akan melihat kosakata baru yang adik-adik pelajari adalah berpisah dan pindah. Berpisah artinya berjauhan menurut definisi kata KBBI yang disediakan akses dari website ini ya. Berpisah berjauhan, pindah beralih ke tempat lain. Yuk kita berlatih menggunakan kosakata baru. Yang pertama, hari ini keluarga Adi titik-titik ke kota Jakarta. Di antara kosakata yang adik-adik baru pelajari tadi, apakah jawabannya berpindah? Ya, tadi ada berpisah atau pindah ya. Oke, yang pertama, kalau ke kota Jakarta berarti dia pindah. Lalu yang kedua, Kiki dan kakak titik-titik di depan sekolah. Kalau pindah tadi sudah digunakan, berarti jawaban kedua, mereka berpisah di depan sekolah. Oke, sekarang simaklah puisi lagi di atas. Lalu kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Karena taruh dulu puisi yang tadi di sebelah kanan ya, supaya kita bisa melihat lagi. Yang nomor 1, ke kota mana tokoh aku akan pindah. Aku tuh yang pindah ini ya, yang menceritakan di puisinya. Dia akan pindah ke kota Jakarta. Ya, jawabannya kota Jakarta. Kepada siapa puisi ini ditujukan? Ditujukan untuk ini. Ya, kawannya si aku tadi. Yang ketiga, berapa lama tokoh aku mengenal kawannya? Ini dia, 3 tahun kita lewati bersama, berarti sudah 3 tahun. Baiklah, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa yang mau les bahasa Inggris bareng Karina bisa tanya-tanya dulu lewat DMG, atau bisa juga lihat langsung paket yang ada di formulir pendaftarannya ya, itu bisa dilihat-lihat dulu. Sekarang jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share. Ya, kalian sudah melihat video pembelajaran pada hari ini. Jadi tadi itu kalian apa yang kalian tangkap dari video tersebut? Mengenal perasaan. Ada perasaan apa saja tadi? Senang, sedih,
Adam. 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 Afifah, kenapa sakit perutnya? Nah, kalau sakit perut boleh pulang ya. Pulang duluan nggak apa-apa, ya. Istirahat di rumah dulu ya kalau sakit ya. Yuk, kemas bukunya Afifah.
Ayo dikumpulin, dikumpulin. Selesai nggak selesai dikumpulin ya. Selesai nggak selesai dikumpulkan. Selesai nggak selesai dikumpulkan. Ayo, ayo. Kumpulkan. Ayo, selesai nggak selesai dikumpulkan. Mana? Mana? Gibran? Ayo, selesai tidak selesai dikumpulkan. Selesai tidak selesai dikumpulkan ya. Ayo. Selesai nggak selesai dikumpulkan. Ayo. Selesai nggak selesai dikumpulkan. Ayo cepat. Yang ibu sebut namanya silakan maju ke depan ya, presentasikan di depan ya.